Om Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mani Pandai Mertuwijaya. Saya Salunta Asyafefani. Saya Kadek Arlisandayani. Saya Kadek Taripayanti. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi tentang materi enzim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian enzim terlebih dahulu. Enzim merupakan senyawa protein yang dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia. Enzim juga membantu tubuh kita untuk mencerna dan menumbuhkan sel-sel baru. Enzim tersusun atas apoenzim dan gugus prostetik. Adapun sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim ada dua. Yang pertama, enzim merupakan protein. Enzim disebut protein karena bekerja pada kisaran suhu dan pH. Dan yang kedua, enzim menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi yaitu energi yang dibutuhkan pada saat reaksi kimia dimulai. Yang ketiga, enzim bersifat spesifik. Enzim hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim amilase hanya bisa bekerja pada substrat amilium dan memecahnya menjadi maltosa. Dan enzim amilase tidak bisa mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang keempat, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama, suhu, pH, aktivator, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja enzim. Dapat kita tahu bahwa fungsi organel peroksisme untuk menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase dapat menguraikan hidrogen peroksida H2O2, produk sampingan respirasi aerob yang dihasilkan mitokondria menjadi H2O dan O2. Lalu bagaimana cara enzim katalase dalam menguraikan H2O2? Berdasarkan gambar yang kita lihat ini, terlihat bahwa substrat berupa H2O2 dan enzim katalase bereaksi membentuk kompleks atau gabungan H2O2 enzim katalase. Selanjutnya, enzim katalase menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Setelah selesai, enzim terbentuk kembali seperti semula dan dihasilkan produk berupa H2O dan O2. Saya di sini akan mengemukakan dua teori, yaitu teori kunci dan teori induksi pas. Yang pertama teori kunci. Teori kunci ini mengatakan bahwasanya penggabungan antara enzim dengan substrat itu tidak fleksibel. Enzim dan substrat hanya akan bergabung apabila bentuknya itu sama. Lalu teori yang kedua adalah teori induksi pas. Teori induksi pas ini sedikit sama dengan teori gembok dan kunci, namun di sini sudah ada penyempurnaan lagi. Teori induksi pas ini menyebutkan bahwasanya penggabungan antara enzim dengan substrat itu fleksibel. Walaupun dia bentuknya itu berbeda, namun tetap bisa bergabung. Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.